Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Alvani Sinaga. Jadi pada saat ini di video ini aku akan menjelaskan tentang batik. Tetapi sebelum kita memulai videonya, kayaknya ada yang kurang nih. Tapi apa ya? Bajunya nih, baju yang aku pakai kayak kurang menggambarkan kok misalnya aku itu mau menjelaskan tentang batik. Kita transisi aja langsung. Nah teman-teman semua, sebelum kita mengenal batik jauh lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih apa pengertian atau definisi batik itu sendiri. Batik didefinisikan yaitu kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting, sehingga di atas kain tersebut terdapat lukisan bernilai seni tinggi. Teman-teman semua, istilah batik berasal dari kosakata Jawa, yaitu amba dan titik. Amba yang berarti kain, dan titik berarti memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Sejarah batik. Nah, teman-teman semua, pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan juga papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang nih dan bervariasi seperti abstrak, terus ada candi, awan, wayang dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Nah teman-teman, dahulunya batik itu hanya dipakai oleh para bangsawan atau keraton-keraton saja. Orang-orang biasa itu tidak diperbolehkan untuk memakai batik. Tetapi di zaman modern sekarang, kita manusia-manusia biasa saja atau rakyat-rakyat biasa dapat menggunakan batik. Dalam perkembangannya, proses pengerjaan membatik menggunakan bahan pewarnaan dari tanaman dan lumpur. Mengikuti perkembangan zaman, batik tidak hanya digunakan sebagai bahan pakaian, tetapi juga digunakan untuk berbagai hal seperti tas, dasi, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai Global Cultural Heritage atau warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintahan Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Teman-teman semua, ragam corak dan juga motif batik di setiap pulau atau provinsi Indonesia itu bermacam-macam. Contohnya itu di Jawa yaitu batik Megamendung dari Cirebon, terus ada batik Bayang Meraja dari Kalimantan Selatan, ada batik Lontara dari Sulawesi, terus ada juga batik Sumatera dan juga batik Cendrawasih dari Papua. Nah selanjutnya kita membahas tentang bahan, alat dan juga teknik pembuatan dari batik. Bahannya itu ada kain, kemudian ada malam atau lilin, ketiga ada pewarna ini ada alami dan juga sintesis. Selanjutnya adalah canting. Canting ini berfungsi untuk menampung lilin yang digunakan untuk melukis cairan lilin. Selanjutnya ada wajan untuk memanaskan lilin. Selanjutnya ada anglo atau perapian. Kemudian ada gawangan atau tempat pembentangan kain batik. Selanjutnya ada cawang untuk menjepit kain batik yang dibentangkan. Kemudian ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari zat pewarna. Terus ada dandang besar, tempat pelarutan malam atau lilin yang melekat. Kemudian ada setrika, melelehkan dan membersihkan kain dari lilin. Kemudian ada kuas untuk batik lukis. Kemudian ada cap untuk batik cap. Dalam membuat batik ada 4 tekniknya atau 4 caranya. Yang pertama batik tulis, yang kedua batik cap, yang ketiga batik lukis, yang keempat adalah batik ikat atau batik jemputan. Nah yang pertama yaitu batik tulis teman-teman semua. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerangkan malam pada corak batik. Batik tulis butuh kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, karena kerumitan inilah yang menyebabkan harga batik tulis terlalu mahal. Yang kedua adalah batik cap. Batik yang dibuat dengan menggunakan teknik cap atau stempel biasanya dibuat dari tembaga dan dibubuhi malam atau cairan lilin panas. Yang ketiga adalah batik lukis. Batik yang dibuat dengan teknik melukis secara langsung di atas kain. Sama halnya bagaimana karya seni lukis menggunakan kuas. Yang keempat yaitu batik ikat atau batik jemputan. Batik jemputan adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik jemputan untuk membuat motifnya.
Salah satu teknik yang digunakan untuk membuat motif batik dengan cara mengikat kencang beberapa bagian kain yang kemudian dicelupkan pada pewarna pakaian atau biasanya juga disebut batik ikat celup, karena proses pembuatannya dengan mengikat dan mencelupkan kain ke dalam pewarna. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Sekarang proses pembuatan batik tulis. Langkah yang pertama adalah pencucian kain mori untuk menghilangkan kanji, dilanjutkan dengan penggeloyoran supaya kain jadi lemas dan mempunyai daya serap terhadap zat warna lebih tinggi. Kedua, nyorek atau mola, membuat pola di atas kain dengan cara meniru pola yang sudah ada. Yang ketiga, membatik atau nyanting, menorehkan malam batik ke kain mori. Yang keempat, medel atau pencelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna yang secara manual berulang kali hingga mendapatkan warna yang dikehendaki. Yang kelima, ngelorot, melepaskan malam dengan memasukkan kain ke dalam air mendidih yang sudah dicampuri bahan untuk mempermudah lepasnya lilin. Yang keenam, membilas kain dengan air bersih dan diangin-anginkan sampai kering.